Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Emil. Iya iya, gimana kabar Pak Daniel? Alhamdulillah baik nih, Pak. Ya kayaknya Pak Daniel nih agak sulit nih diatur jadwalnya bisa ngobrol, jadi udah seminggu ya baru bisa kita ngobrol nih. Ya, kebetulan aja sih kemarin itu Pak Emil mesti keluar kota. Biasanya sih enggak. Bisa enggak ya? Jakarta Oke, kemarin berada. iya iya iya. Oke, kita sapa dulu nih, yang nonton Ethos Energy. Jumpa lagi bersama channel Ethos Energy, channel-nya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Oke, malam ini kita kedatangan tamu Pak Daniel, Nabilus. Ya, saya udah lama kenal beliau dari tahun 2020 kalau nggak salah ya. Kita udah mulai kontak-kontakan ya Pak Daniel ya. Iya, betul, Pak Emil. Iya iya iya. Ini saya sudah sering juga monitor nih Pak Daniel ini sering memberikan sharing-sharing, kemudian training-training terkait dengan logistik, warehouse gitu ya. Kemudian juga custom clearance ya. Ya, saya sudah ada juga beberapa podcast tuh dari SCM apa tuh ya, supply chain. Iya, ada betul. Ada podcast saya dengerin itu kan, dia cuma suara doang gitu kan. Jadi Iya, iya. suara suara doang, orangnya nggak nampak. Nah, ini kebetulan kita, dalam acara Ethos Energy ini kita kan acara ngobrol-ngobrol santai ala-ala Deddy Corbuzier lah, tapi online. Terus ngomong-ngomong santai, rileks, tapi ada isinya mengenai, EPC, engineering, atau ya segala macam dunia teknikal lah, keinsinyuran. Jadi malam ini kita bicara mengenai expertise-nya Pak Daniel nih. Kemarin saya udah kebetulan mengurus master list ya. Nah, saya banyak nanya-nanya nih Iya. Pak Pak Daniel. Nah, kebetulan sekarang supaya lebih mendalam nih Pak Daniel, sebagai modal buat saya juga nanti untuk mengolah data di tempat kerjaan, dan juga teman-teman engineer atau praktisi bisa mendapatkan juga pengetahuan dari Pak Daniel mengenai custom clearance, warehouse, eee, master list gitu ya. Makanya malam ini, oke lah Pak Daniel, kita bikin acara YouTube aja. Kita rekod ya. Siap, siap. Jadi kawan-kawan yang Bisa lain juga, ditonton kapan aja gitu, Pak ya. iya 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 benar, bisa diulang-ulang nonton kalau nggak ngerti. Namanya kita udah saya udah 43 ya, jadi ya sudah agak susah ya, sekali dikasih tahu tuh agak susah, jadi harus berulang-ulang gitu. Oke, Pak Biasanya Daniel. gini, Pak, itu untuk yang memang kalau bukan bidangnya kita memang akan perlu sedikit waktu lah untuk mencerna gimana mekanismenya gitu. Sama Pak Emil, kalau saya nanti kan kerjaan Pak Emil saya juga pasti wah nggak mudeng-mudeng juga tuh, harus berkali-kali juga mungkin baru ngerti gitu. Iya iya iya. Iya, ini Pak Daniel ini dari tahun 89 ya, berkarir di bidang warehouse logistik ini ya, Pak Daniel ya? Ya lumayan Pak, lumayan cukup lama. Ya sebetulnya bukan di warehouse saja, bukan di shipping saja, bukan custom clearance, di Iya, pabrik pun juga saya pernah, heeh, bikin produksi pernah. iya iya Jadi ya tergantung ini aja, dapatnya di mana gitu. Tapi ternyata iya. semuanya nyambung rupanya gitu kan. Iya 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 iya. Jadi, Terkait eee heeh. Jadi Pak Daniel, terkait dengan menyambung apa yang kita bicarakan minggu lalu, terkait cara memasukkan barang import ke dalam negeri nih. Kita kan konsennya bagaimana caranya barang yang kita pesan
itu bisa cepat nyampai di sini sesuai dengan spesifikasi teknis yang kita tentukan gitu Pak Daniel. Boleh dijelaskan, diceritakan bagaimana prosesnya itu Pak? Oke, ujungnya nanti ada di custom clearance Pak. Waktu Ya. kita berhadapan dengan bea cukai begitu barang kita datang di pelabuhan, di pelabuhan laut atau pelabuhan udara, Ya. disitulah baru kita memulai proses custom clearance. Nah, Ya. kebetulan Indonesia ini kita itu sangat tergantung dengan penerimaan negara ya. Iya, iya. Ya, jadi akhirnya semua barang itu dikenakan banyak regulasi. Jadi ada regulasinya, regulasi itu terkait dengan proteksi dalam negeri juga. Iya, iya. Nah, jadi biasanya begini, bea masuk ya, kalau kita impor itu kita biasanya selalu membicarakan bea masuk. Kalau ekspor itu jarang sekali ada bea keluarnya, karena memang Iya, iya. Indonesia pengennya adalah kirim barang keluar gitu Keluar, kan, iya, iya, supaya iya. ada devisa yang masuk. Iya. Karena kalau kita ekspor itu duit masuk ke Indonesia. Iya, iya. Tapi kalau kita impor itu duit kita keluar gitu loh. Jadi Iya, iya. seperti di rumah itu kalau kita banyak ngimpor itu duit kita banyak keluar, sehingga di dalam negeri ini nilai negara itu lama-lama turun. Iya, iya, iya. Nah, jadi kemudian juga dalam rangka memproteksi produk-produk dalam negeri. Jadi biasanya kalau barang ini available di dalam negeri itu bea masuknya akan dikenakan tinggi, Pak. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Kalau barangnya tidak available di sini, itu biasanya bea masuknya rendah, mungkin nol. Gitu. Nah, kemudian di situ kemudian juga ada kontrol, bukan hanya bea masuknya yang ditinggikan, tapi kemudian ada juga larangan dan pembatasan istilahnya. Iya, iya. Ada barang tertentu itu nggak boleh masuk. Atau boleh juga masuk tapi dengan kondisi tertentu. Misalnya seperti gini, Indonesia itu barang bekas itu nggak boleh masuk. Iya. Jadi sama sekali nggak boleh. Kemudian dibolehkan tapi dengan perkara tertentu. Jadi kita harus mengajukan ke Departemen Perdagangan dulu. Kalau kita mau ngimpor ini alasannya apa, harus disampaikan di situ. Gitu. Nah, jadi kalau kemudian dianggap ini ya ada option di dalam negeri, itu kemungkinan sih akan ditolak. Iya. Nah, kemudian juga nanti harus ada dicek dulu barangnya, ini barangnya benar masih bisa dipakai atau enggak gitu kan, Iya, iya, iya. masih layak atau tidak. Kemudian harus ada laporan surveyor, jadi diminta dulu tuh surveyor pihak ketiga yang independen untuk ngecek barangnya, Iya, iya. sesuai nggak barangnya gitu ya. Karena kita tahu Indonesia ini kan besar sekali nih Pak Emil. Iya, iya. Garis pantainya panjang ya. Pihak bukan garis pantainya aja, memang wilayah itu tuh sangat besar. Kemudian juga kita tidak bisa berharap semua orang itu punya niat baik. Oh iya, iya. Ya adalah nakal-nakal, ya di sana di sini masukin barang katanya masih bagus, ternyata orang udah beli, kemudian ini ketipu atau apa gitu kan. Kemudian ternyata masukin barang apa ke sini gini buat di-scrap gitu kan. Atau buat yang bukan yang sesuai dengan sesungguhnya. Jadi kemudian ada pihak-pihak di dalam negeri nanti yang akan dirugikan. Karena itu kontrolnya, monitornya itu jadi sangat ketat. Nah, untuk orang-orang yang kadang-kadang kurang paham dengan mekanismenya bea cukai, itu kadang-kadang dia nih bea cukai kok gitu aja sih dipermasalahkan sih gitu kan. Kok kayak bea cukai kok nyari-nyari amat sih gitu. Salah ketik satu huruf pun gitu kan. Antara I dengan L yang ada titiknya dengan enggak itu dipermasalahkan oleh bea cukai. Gitu. Koma dengan titik pun juga dipermasalahkan oleh bea cukai. Gitu. Masih gitu aja kok disusahin banget sih gitu kan. Ya. Tapi ya itu karena terkadang yang seperti itu bisa dimanfaatkan. Apalagi ini bagi orang teknik ya Pak ya, antara titik dengan koma ini bisa apa namanya tempat betul 10 ohm dengan 100 dengan 10 titik. Nah, itu barangnya sudah totally different. Berbeda ya kan. Ada kadang penulisannya 100,000, ada 100,000. Itu udah bukan itu barangnya gitu kan. Nah, jadi
barangnya bukan itu, harganya juga bukan itu, speknya sudah berbeda, AS-nya sudah berbeda, bea masuknya sudah berbeda. Itu kadang-kadang ini bagi yang pinter dimanfaatkan. Dimanfaatkan ya. Betul. Nah, Iya, iya. bea cukai Jadi intinya memproteksi dalam negeri ya. Pertama saya tangkap tadi memproteksi produk-produk dalam negeri. Yang kedua untuk mempertahankan devisa kita ya. Kalau masuk itu kalau bisa masuknya sedikit, keluarnya yang banyak gitu kan. Tadi kan kalau keluar kan nggak ada biaya ini tadi kan. hanya beberapa produk tertentu aja yang ada pajak ekspornya, seperti barang tambang itu ada Bayar tambah import, ya. ada pajak ekspornya sekian. Nah, kemudian juga tadi penerimaan negara ini supaya juga importir itu gak ngakal-ngakal, Pak. Jadi Ya, ini mungkin sudah bawaannya orang itu kalau mau bayar itu maunya semurah mungkin, serendah mungkin. iya, 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 iya. Jadi dicari-cariin lah nanti. Ya kemarin mungkin baru-baru ini kita dengar isu masalah emas ya, kemarin Pak Mahfud itu bilang harusnya kita bayarnya itu sekian persen tapi hanya dibayarkan sekian persen dengan Iya, iya. biaya masuk yang lebih rendah dan sehingga kerugian negara sekian triliun gitu. Nah, Ya, ada juga yang kemarin tuh 1 juta ton nikel Pak Luhut kemarin ngomong itu nggak kedetek. ya itu salah satu lah yang apa namanya yang di akal-akal lah kadang-kadang oleh para eksportir dengan importir. Jadi karena itu bea cukai mau nggak mau dia harus sangat teliti dan sangat jeli. Karena apa? Karena gini Pak Emil, dokumen ekspor, dokumen impor itu setelah misalnya kita sudah melakukan custom clearance, barangnya sudah keluar, itu 1 bulan itu dokumen itu masih ada di kantor pelayanan bea cukai. Jadi ada petugas yang nanti dia ngecek random tuh dari setumpuk mungkin ada 100 dokumen impor, 100 dokumen ekspor itu nanti mereka akan ngecek. Iya. Jadi ada kesalahan nggak? Iya. Setelah 1 bulan dokumen ini pindah ke kantor wilayah. Iya. Kantor wilayah bea cukai. Di sana selama 2 tahun itu dokumen itu masih bisa diaudit. Kemudian setiap tahun itu BPK itu juga mengaudit bea cukai. Iya. Itu setiap tahun diaudit gitu, dibongkar itu ininya. Nah, inilah yang ditakutkan oleh bapak-bapak kita di bea cukai ini kalau dia salah melakukan pengecekan, salah melakukan memberikan approval. Iya. Jadi ada berlapis di belakang mereka itu yang kemudian bisa terkait. Nah, kemudian si importir sendiri dokumennya itu bea cukai juga punya dari tim auditor, ini bagian terpisah lagi, itu berhak untuk datang ke perusahaan untuk minta dokumen 2 tahun terakhir. Mereka cek satu-satu itu sudah 100%, Pak. Iya. Kalau ada kesalahan, nah nanti itu akan ada penalti juga di situ. Dan bukan hanya penalti, kemudian juga bisa peringatan ke petugas yang dulu menghandle dokumen ini. Iya. Nah, jadi karena itu teman-teman bea cukai itu mereka nggak berani untuk ngambil risiko untuk memberikan kebijaksanaan setempat. Iya. Nah, karena petugas bea cukai itu juga jadi gini, barang impor itu kan seluruh kementerian tuh Pak. Departemen Perkebunan punya, Peternakan punya, Perdagangan punya, Kesehatan punya, ESDM. Itu betul. Semua kementerian itu punya barangnya masing-masing dan orang bea cukai itu nggak mungkin paham seluruh barang, ngerti seluruh barang. Iya. Nah, ini yang sehingga mereka benar-benar akhirnya go by the book. Apa yang tertulis, apa yang tercantum di situ, mereka maunya 100% persis. Sehingga tadi itu titik koma pun kita salah nulis tempat ini, kemudian typo error pun mereka nggak terima, Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi itu pengantarnya sedikit apa yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai. Jadi pada saat kita melakukan, jadi kalau di bagian custom clearance ini biasanya kan
kerjakan udah bagian terpisah nanti nih Pak. Iya, iya. Jadi nanti teman-teman formalitis yang berhubungan dengan pengirim barang di sana, mereka yang menyiapkan invoice dengan packing list, kemudian Iya, berhubungan dengan pelayaran, kemudian berhubungan dengan teman-teman yang melakukan proses custom clearance-nya. iya, iya. Jadi ini jalurnya sudah panjang dan ya kalau kita tahu nih master list pengajuannya kan kita bikin dulu, Heeh. dia diajukan ke surveyor, diperiksa oleh surveyor, setelah itu baru ke BP Migas untuk approval. Iya, iya. Kalau sudah di-approve, kalau ada kesalahan, wah ini memulai lagi nih bisa 1 bulan paling cepat nih. Kalau barangnya udah sampai di pelabuhan, waduh Hmm. itu udah sesak napas itu. Ojek udah nungguin barang, Iya, orang iya, iya. jadi duduk rokok ngopi nggak ngapa-ngapain. Belum Iya, lagi iya. nanti storage di pelabuhan itu kan hitungannya per hari. Iya, iya. Nah, Nah, jadi itu memang saya mau tanya Pak Daniel. Tadi menyinggung mengenai master list nih ya. Kebetulan saya sekarang lagi mau mengajukan, master list ya. Nah, dalam ya, ya. pengajuan Pak, saya mau tanya dulu Pak Daniel, pengertian master list itu apa sih Pak? Master list Pak? Ya, jadi master list itu sebetulnya ada 2 nih. Ya. Ada master list migas. Heeh. Nah, ini prosesnya kan melalui BP Migas nanti ya. Ada lagi Iya, sebetulnya master list umum itu untuk industri umum, itu melalui BKPM. iya, Nah, ini mekanismenya agak berbeda nih. mekanisme Kalau ya. yang migas, jadi master list itu adalah bagaimana supaya kita tidak perlu membayar bea masuk dengan pajak-pajak untuk barang yang kita bawa impor. Iya, iya, Karena ini kan di migas nih masih ada kontrak-kontrak yang cost recovery kan. iya, Dan nanti biayanya semua masih akan dibebankan juga ke negara. iya, muter-muter ke negara juga. Mhm. Ya, akhirnya kan bebannya ke negara juga. Nah, yang kedua, kalau kita tidak pakai master list, artinya kan kita harus bayarkan dulu nih Pak. Walaupun nanti di-chargeback ke negara juga, artinya di sini ada nilai cash yang besar yang harus disiapkan oleh importir. Iya, Nah, jadi ya walaupun nanti di-chargeback ke negara, tapi kan ini cash flow-nya negara kan yang terpengaruh gitu. Cash flow-nya kontraktor yang terpengaruh. Jadi ya sudah, dibukakan master list sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bayar bea masuk dulu, bayar PPN, bayar PPH. Karena mhm. kita tahu nih, barang-barang perminyakan ini kan nggak ada yang murah nih Pak, Iya, iya. nilainya Mhm, besar-besar semua gitu kan. Nah, mhm. kalau dibayarkan dulu, cash yang terlibat itu minimum itu sudah 18,5% dari harga barang. PPN Mhm. 11%, Iya, PPH 2,5% ya, kalau yang kita punya ini. Jadi 13,6% dari harga barang itu sudah harus dibayarkan. iya, iya, Kalau bea masuknya 0, iya, 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 apalagi kalau bea masuknya 5%, 10%, wah itu ya kita tahulah gitu barangnya ini tuh hitungannya jutaan juta dolar ya. US dollar gitu Iya, kan. Nah itu mempengaruhi cash-nya kita. Jadi dibukakanlah fasilitas master list ini ke kontraktor-kontraktor supaya tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar bea masuk dengan pajak-pajak. Nah, jadi iya, itu tujuan utamanya dari master heeh, list ini. Nah, di heeh. ujungnya adalah nanti pada saat custom clearance. Jadi Iya, apa yang sudah disetujui oleh BP Migas inilah nanti yang kemudian dipakai pada saat di lapangan dengan bea cukai. Kita bilang Pak, ini sudah disetujui oleh negara, ini itemnya sehingga kita tidak perlu lagi bayar bea masuk dengan pajak-pajak. Nah, iya, itu utamanya gitu ya. heeh, Nah, kemudian pada saat pengisian itu yang ada 3 poin yang perlu jadi atensi kita. Yang pertama adalah, nah ini kan yang tahu nih, kalau yang tahu barang kan pasti orang project nih Pak. iya, Klaimnya iya, tuh ada di project, ini mhm, barang-barang. Jadi kalau kayak misalnya EPCI gitu kan, kita berbicara topside misalnya atau kilang. Pada dasarnya kalau disebutkan kilang itu kan 1 unit kilang kan Pak. iya, iya, Jadi kuantitinya cuma 1. Karena setelah dia assembling itu kan kuantitinya kan cuma 1 kan Pak ya. iya betul, 1 Sama unit. seperti mobil lah. Heeh, 1 Satu unit. seperti mobil lah. Kalau kita mengimpor mobil itu 1 unit mobil gitu kan. Iya,
Tapi mobil ini kan terdiri dari ribuan part gitu kan, komponen yang terpisah. Kalau kita ambil contoh mobil itu kan biasanya kita impor itu ada 2 jenis Pak. Completely built up, Iya, mobilnya udah utuh, udah utuh ya. sudah jadi mobil. Jadi kalau di import itu judulnya adalah satu unit mobil. Iya, Kalau kita lihat di packing list kan cuma satu piece aja kan Pak. satu Itu ini pun ya. juga satu package panjang mobil mungkin 4,5, lebarnya 1,6, tingginya 1,8 gitu. Satu package Iya. itu kalau mobil utuh. Nah, ada lagi yang completely knockdown. Nah, ini apa Jadi gitu, Pak? masuk itu masih terpisah Pak. Jadi nanti baru digabungkannya setelah masuk. Jadi pada saat pengiriman nanti blok mesin itu satu peti. Ya. Nanti 5 roda nanti mungkin di peti kedua. Kemudian ada jok nanti mungkin di peti ketiga. Mungkin masih lepas belum digabung-gabungin. Ya. Kemudian ada kasis mungkin belum dibaut, belum dilas. Tapi dia udah untuk satu unit mobil lengkap. Ya. Baut-baut nanti satu plastik gitu kan, nanti seal nanti satu plastik, nanti knalpot masih lepas gitu, belum dilas, belum disambungin karena supaya jangan besar pada saat dipacking gitu. Iya. Nah ini kan completely knockdown kan Pak. Iya. Apa mungkin kayak kita beli meja mungkin ya furnitur dari toko itu kan Iya. pasarnya kan di rumah kita kan. Di assembly di rumah. Nah pada saat dia bawa dari toko ke kita itu mungkin ada 6 atau 7 karton. Ya kakinya di sini, yang alasnya di sini, nanti sudutnya di sini, nanti bautnya di ini gitu. Iya. Ini kan completely knockdown istilahnya kan. Kemudian bisa juga nanti kita impor itu hanya sebagian dari mobil itu tidak utuh mobil. Iya, iya. Ada yang diproduksi di dalam negeri. Nah, itu banyak yang Pak. Yang diimpor adalah sub assembly, bukan complete unit. Iya. Ya karena ada yang kita bikin di dalam negeri, ada yang kita impor. Nah, seperti blok mesin itu sudah sub assembly. Karena blok mesin ini kan terdiri dari banyak komponen juga kan Pak. Banyak ya. Nah, sub assembly ini kan ada tier 1, ada tier 2, ada tier 3, ada tier 4 gitu kan. Sampai kemudian jadi utuh lengkap gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau di bea cukai nanti misalnya baut. Kalau baut aja dia punya HS sendiri, dia punya HS code, sudah kebayang Pak HS itu apa Pak? Harmonized System Code. Nah, jadi setiap item yang lewat di bea cukai itu harus bisa diklasifikasikan ke kode tertentu. Nah, jadi begini, kita contoh misalnya bahan tambang ore, pasir besi yang masih dalam bentuk tanah, belum diekstrak. Nah, untuk ini kan masih bahan mentah sekali kan Pak, baru diambil pakai eskavator kan. Iya. Kemudian baru dibawa ke smelter kan, untuk dipisahkan barang-barang ini kemudian sehingga muncul besinya aja. Iya. Ore itu punya nilainya masih rendah. Karena masih banyak bahan-bahan segala macam di situ. Itu dia punya HS code sendiri. Jadi HS code ini, Harmonized System Code ini. Jadi kalau kita berbicara misalnya HS, jadi HS ini itu konstruksinya itu ada, yang kita pakai itu custom clearance itu ada 8 digit. Ada 8 digit ya. Jadi 2 digit pertama itu ada pengelompokan. Pengelompokan itu berdasarkan material. Jadi biasanya gini, tumbuhan nanti di 2 digit apa, produk perkebunan nanti 2 digit pertamanya apa. Ini katakan 2 digit pertama, bahan tambang nanti 2 digit pertama apa gitu kan. Kemudian 2 digit berikutnya itu pemecahan dari itu. Jadi subnya ya. adalah betul. Jadi kalau tumbuhan ini kan macam-macam lagi nih. Macam-macam, ada sawit, apa ya enggak, atau apa ini. Nah nanti ada 2 lagi nih, bagi-bagi. Nanti setelah
Jadi 2 digit pertama, kemudian ada 2 digit subnya, kemudian nanti akan ada 2 digit lagi untuk lebih detail. Kemudian 2 digit yang terakhir barulah yang spesifik. Jadi kayak gini, mobil 1600 cc, Ya. 2000 cc. Nah itu sudah di 2 digit terakhir nanti, sama-sama sedan kan. Sedan itu ada yang 1000 cc, ada yang Iya, 1500, ada yang 1400, ada. Nah nanti sehingga nanti jadi gini, HS ini tuh seluruh dunia standar, Pak. Standarisasi seluruh Itu dunia standar. nomor. Jadi kalau kita berbicara misalnya di HS-nya HS1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu kalau mengatakan 8 angka yang sama ini di Jepang, di Amerika, di Eropa, semuanya akan merefer ke mobil, bukan mobil, ke produk yang spesifikasinya sama. Iya, iya, iya. Iya. Nah, inilah yang dipakai nanti di ini nih, oleh BPS di perdagangan. Kita impor apa dari mana gitu, karena dia sudah Iya. full tuh. Jadi dari BPS itu, jadi export declaration atau import declaration itu PIB atau PEB itu satu kopi itu lari ke Bank Indonesia, kemudian ada juga ke BPS. Disitulah kita bisa melihat, pemerintah melihat kita trading dengan negara mana, kita lebih banyak mengimpor mobil atau mengekspor mobil yang spesifikasinya sama. Iya. Atau kompresor yang spesifikasinya sama, karena kompresor kan jenisnya banyak-banyak. Macam-macam, ada yang jenisnya aja udah beda, Ya. ada yang sentrifugal, ada resiprok, kemudian KW-nya juga beda-beda, macam-macam. Nah, Horsepower-nya. yang sentrifugal, yang horsepower yang ini HS-nya sekian, itu di seluruh dunia pasti akan Sama. yang sama. Betul, itu dia HS code gitu ya. Nah, jadi kemudian di Indonesia HS code ini, setiap HS code inilah nanti yang melekat regulasi yang ditetapkan oleh departemen masing-masing. Jadi kayak mobil mungkin kalau mobil niaga mungkin ada ininya, ada larangan dan pembatasan. Berbeda dengan mobil penumpang. Jadi kalau sudah ketemu dengan HS itu, oh ini ada lartasnya, ada larangan, pembatasan, ada ketentuan lain yang harus dipenuhi dulu. Nah, jadi pertama kali ya kita harus tahu dulu nih HS-nya, karena dan di HS inilah nanti yang melekat ada regulasinya atau enggak. Oh iya, iya, iya. Jadi seperti tadi sentrifugal misalnya banyak di Indonesia, banyak itu nggak boleh diimpor gitu kan, karena ada. Termasuk materialnya juga ya. Kalau material carbon steel sama stainless steel beda Pak, kode HS-nya Pak Adeknya. Tuh, Jadi kalau misalnya carbon steel ada nih di Indonesia nih, oh ini nggak boleh nih masuk master list, ini di lokal aja kan. Kalau stainless steel ya kodenya HS ini, oh ini boleh. ya betul. Mas. Jadi karena itulah pada saat kita masukin di apa data barang-barang yang akan kita impor itu, di situ ada deskripsi barang, kemudian ada HS. Karena terkadang kalau deskripsi itu tiap perusahaan bisa aja nulis deskripsinya, cara nulisnya beda-beda. Beda-beda, ya. Ada yang satu ini reciprocal pump, jenis ini, brand ini, model ini, dan speknya ini, ada yang kadang-kadang enggak. Iya. Tapi kalau HS-nya itu yang dilihat adalah nanti oleh teman-teman nanti di surveyor, di BPMigas, sama nanti di Bea Cukai, yang dia lihat adalah HS-nya ini ada lartasnya enggak, ada dokumen lain yang harus dipenuhi atau tidak. Iya. HS ini harus tepat nih. Nah ini yang paling paham dengan barangnya kan teman-teman di engineering nih. Iya, iya. Kan yang di formalities, kalau formalities kadang-kadang nggak mudah tuh bahan dalam apa, konstruksinya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah harga nilai yang harus kita cantumkan di rencana impor barang itu, RIB di Master List itu adalah nilai CIF. Jadi artinya CIF itu adalah cost insurance freight. Cost insurance freight itu artinya harga barangnya sendiri, kemudian biaya asuransi, kemudian freight itu adalah biaya pengiriman sampai ke pelabuhan bongkar. Enggak, pelabuhan bongkar Pak. Oh iya. Ya, pelabuhan pengiriman itu FOB, free on board. FOB ya. Nah, jadi misalnya ini barang, kalau Pak Emil Pertamina barangnya masuk di Palembang ya. Iya.
custom clearance-nya di Palembang. Jadi artinya harga yang dicantumkan di master list itu harga barangnya sendiri. Kita beli dengan supplier, katakan harganya 100.000 US. Iya. Kemudian biaya angkutnya sampai ke Palembang itu 10.000 US. Iya. Nah, kemudian ada asuransi. Kalau asuransi ini kan masing-masing asuransi kan bisa Beda-beda. beda nih. Anggaplah 0,5% dari harga barang. Nah, jadi nilai yang harus dicantumkan, dituliskan di master list adalah nilai 100.000 US tambah Iya. 10.000 US tambah 0,5% untuk insurance-nya. Iya, iya. Itu lebih nggak apa-apa, kalau kurang nanti jadi masalah, Pak. Karena ini menyangkut budgeting. Jadi perhitungan bea masuk dengan pajak-pajak itu dihitung berdasarkan nilai CIF, nilai barang saat sudah sampai di pelabuhan. Nah, inilah kemudian yang diajukan ke pemerintah, sekian loh bea masuk dengan pajak-pajak yang menjadi tanggungan negara karena dibebaskan. Iya. Nah, kalau di bawah itu nilainya nanti ternyata pada saat datang nilainya di atas RIB, nah itu jadi panjang urusannya, Pak, karena dianggap sudah melanggar ini. Jadi Iya, ini iya, iya. ini jadi agak dilebih-lebihin aja, kurang nggak apa-apa. Nah, kemudian Iya, juga jumlah kita misalnya perlu 4 piece, kita tulis 5 nggak apa-apa. Oh, gitu. Takutnya nanti betul, 5 nggak apa-apa. Supaya nanti kalau misalnya ternyata satu fail, kemudian kita harus datangkan lagi, Iya, iya, iya. itu kita masih punya budget. Iya, iya. Tapi kalau Iya. kita cuma masukin 4, sudah masuk 4, ternyata fail, ada apa, ngajuin lagi kan dari awal buat bawa Iya. satu lagi gitu kan. Ada expirednya nggak, Pak, itu? Misalnya kan tentang project schedule kan ada. Oh, ternyata nih schedule ada habis, harusnya selesai, terus mau datangkan ada. barang lagi. Jadi dia ada window-nya, nanti Oh, ada ada itunya tuh. window-nya. Setelah ditetapkan itu barang-barang yang di sana itu harus diimpor dalam jangka waktu sekian. Iya, iya, iya. Nah, jadi nanti kalau misalnya dalam rentang itu ada lagi nih, karena proyeknya cukup panjang kan, nanti itu masukkan di berikutnya aja, ajukan di proses berikutnya. Ah, iya, iya. Iya, iya, Gitu iya, ya. iya. Jadi supaya ini udah diajuin, ini belum diperluin atau dia terlambat produksi, terlambat ngirim, pas masuk nggak ada ininya gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi nanti bisa di bertahap pengirimannya. Iya, iya. Ya. Jadi kuncinya tadi ada 3, deskripsi. Ini deskripsi yang kita cantumkan di RIB, di form itu harus persis sama nanti dengan shipping invoice. Iya, iya. Invoice pada saat pengiriman. Nah, karena nanti si bea cukai akan lihat, oh di iniin resiprokal pam berapa gitu. Nanti satu huruf yang salah dengan invoice yang pengiriman yang kita pakai buat custom clearance, itu bisa di-reject itu, Pak. Nah, gitu. Apalagi nanti kalau ke depan, kalau ini sudah elektronik semua, sudah di-upload ke sistem, ya sistem itu kalau satu huruf satu angka yang beda, dia nggak ya kan error. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Kalau sekarang kan sistemnya udah banyak yang online nih, kita udah ketikkan sendiri, kita inputkan sendiri, masuk di sistem gitu kan. Nanti begitu dia dari sana masukin lagi, yang juga sistem juga ada yang satu huruf nggak match, satu angka nggak match, udah stuck error gitu. Jadi memang perlu ketelitian nih. Yang kedua, selain deskripsi tadi, jadi deskripsi itu, jadi kita nggak boleh bilang bundling gitu, satu package kompresor gitu kan, cuma begitu toh. Sementara nanti si kompresor ini datangnya udah nempel sama barang lain. Iya. Atau nanti impellernya masih kepisah gitu, case-nya masih kepisah. Iya, iya, iya. Datangnya, kalau datangnya bareng di invoice kita bisa bilang satu unit kompresor CKD, completely knockdown. Ya, iya, iya, iya. Karena kalau dibilang CKD completely knockdown, nanti di packing disk kan kita pisahin. Ada, jadi satu kompresor ini terdiri dari mungkin 5 packing, satu kotak casingnya, satu kotak impellernya, satu kotak valve-nya gitu ya. Iya. Itu bisa diinikan di packing disk. Iya, iya. Tapi nanti si bea cukai kita bilang completely knockdown satu unit itu, dia biasanya akan minta
BOM-nya mana. Bill of materialnya. Betul. Jadi kalau casingnya atas bawah, ini kok ada casing apa nih gitu kan. Jadi gini, kalau untuk mobil, motor, karena barangnya umum, semua orang Umum punya ya. motor, Ah, bea cukai itu tahu gitu kan. Yang barang motor itu apa aja sih gitu kan. iya iya iya. Kalau motor bannya 3 pasti dicegat sama bea cukai. Gak ada orang ngirim motor bannya 3 gitu loh. Atau mobil bannya ada 4 5, gitu kan. 6. Ya kalau 5 kan memang satu ban cadangan kan. Oh Itu iya. aman. Tapi kalau bannya 6 pasti dicegat oleh bea cukai. Iya iya iya. Kalau mobil motor itu kan karena barang-barang umum tahulah gitu kan. Tahu ya. Kalau Knalpotnya barang proyek kan satu. unik ya, Pak. Betul. Jadi kalau barang begitu bea cukai umumnya tahu, ya dia kadang-kadang nggak minta lah bill of materialnya gitu kan. Iya Tapi iya. kalau barang-barang yang unik itu dia pasti akan minta gitu kan. Eh, CKD ini atau sub assembly ini itu terdiri dari apa aja sih gitu kan. Nah, Iya nanti dia cek itu ada apa pipa diameter berapa itu ada berapa pieces iya gitu. iya iya. Nah, jangan kelebihan karena kadang-kadang orang-orang masukin aja lah di situ kan dia nggak tahu ini gitu kan. Nah, Iya brosur dengan BOM itu biasanya yang selalu diminta oleh bea cukai kalau bea cukai ragu-ragu terhadap barangnya. iya iya. Kalau Jadi ya kelebihan ya misalnya 4 di list packing list ternyata barangnya 5, berarti keluar cuma 4 boleh, satunya nggak bisa dong berarti ya? belum, kalau sekarang belum Pak, itu diinvestigasi dulu tuh, dipanggil dulu biasanya. Ini kesengajaan atau memang ketidaksengajaan. Iya 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 iya. Jadi diinvestigasi, kalau sekarang tuh diinvestigasi dulu tuh oleh bea cukai Pak, jadi nggak begitu aja diiyain begitu aja gitu kan. Iya iya iya. Karena itu yang sering lesnya importir kan di situ, "Waduh Pak, saya nggak tahu Pak, ini mah orang di sana yang ngaco ini." Kadang-kadang alasannya begitu gitu. Makanya dipersulitlah proses itu supaya orang nggak sembarangan. Jadi Iya artinya nanti ini, kalau nyangkut itu kan storage-nya tambah terus tuh. iya. Heeh. Nah, importir ya udah, ya pemerintah ini kan pintar juga nih. Oke, kalau lu ini telat, oke diurus dulu, lu diinvestigasi dulu, barang bisa nanti baru keluar 2 minggu lagi storage lu segini kan. Nah, lu mau milih apa? Mau gambling atau mau apa gitu? Atau benar-benar mau lurus-lurus dari awal-awal gitu kan, mau jujur Iya dari iya. awal gitu kan. Iya 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 iya. Karena ini dulu sering dimanfaatkan nih Pak, yang Iya seperti iya iya. itu. Apalagi kalau masuk jalur hijau gitu kan nggak diperiksa kan, untung-untungan kan. Iya iya iya. Nah, itu yang jadi akhirnya dicegat lah di situ dengan ya itu tadi, akhirnya ini bea cukai ribet banget sih gitu kan. Gitu. Iya Jadi iya iya. nanti itu tadi, jadi artinya apa? Ini perlu nanti kerjasama dari teman-teman di engineering. Karena kalau barang teknik itu pasti ada bill of materialnya, setiap produk Iya itu iya. pasti ada laharnya berapa gitu. Oh, laharnya 2 gitu kan. Iya. Nanti Heeh. kalau ditemukan 3, nah itu temuan. Temuan itu kalau bea cukai langsung dia bilang, "Oh, kamu mau nyeludup ini," gitu. Jadi barang yang lebih itu di-consider pertama kali dianggap sebagai penyelundupan, Pak, karena Iya tidak iya. diberitahukan kan. Mhm Jadi mhm. di PIB kita bilang 2 laharnya gitu kan. Heeh heeh. Namanya kan pemberitahuan impor barang. Iya. Ternyata ditemukan 3, artinya kamu bilang 2 kok barangnya 3, nah berarti kamu nyeludup. Jadi Iya 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 iya. kalau sekarang itu dianggap kita itu niatnya niat jahat dulu, sampai terbukti kita tidak berniat jahat, ini sama kerjanya dengan polisi nih. Jadi kita dianggap bersalah dulu nih, sampai terbukti tidak bersalah. Iya iya. Heeh. Ini perlu kehati-hatian dalam menyiapkan dokumen tadi, Nah, master list yang dimasukkan di situ. Sebetulnya poinnya hanya 3 itu aja sih, yang lainnya nanti ada perintilan mau dimasukkan di pelabuhan iya mana gitu iya kan, iya. kapan. Heeh.